Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Firda Salsabila, Abirama Jenanda, dan Ece Cecilia ingin mempresentasikan tentang tahap perancangan sistem pakar berbasis pengetahuan. Proses pengembangan sistem pakar. Nah, di proses pengembangan sistem pakar ini ada beberapa step. Step pertama ada problem selection, step kedua ada select expert, step ketiga ada conceptual planning, step keempat ada select software and hardware tools, step kelima ada knowledge acquisition, step 6 ada build a prototype yang terdiri dari justifier, inference engine, knowledge base, blackboard, dan interface. Lalu masuk ke rapid prototyping, yaitu step 7 ada evaluate for performance, step 8 ada evaluate for acceptance training, step 9 ada use in parallel with existing system, step 10 ada develop documentation and maintenance plans, dan step 11 system release full scale. Selanjutnya ada contoh sistem pakar. Ini ada interactive financial planning system. Dari executive command file masuk ke proses manipulation, lalu masuk juga ke report subsystem, masuk ke proses command file subsystem. Dari command file subsystem ada lagi masuk ke proses entry processor, lalu dari executive command level tadi ada masuk ke tahap data file subsystem yang nyambung ke format reports, lalu ada modeling subsystem dan kontrol. Dari modeling subsystem juga nyambung ke kontrol, lalu ada tahap efisiensi masuk ke compile save atau compile get. Dari modeling subsystem ini terus bisa masuk ke data editing, ada insert, remove, change. Nah, dari model combine consolidate masuk ke processing and interrogation. Lalu dari model combine and consolidate tadi juga bisa masuk ke skenario building, what if save. Dan dari processing and interrogation tadi bisa menghasilkan print results, store results, dan graph results. Selanjutnya ada diagram financial decision support model. Nah, ini growth penetration and profit strategies. Awalnya dari price, units, net sales, dan allowable cost, semuanya berkesinambungan. Lalu ada diagram arsitektur terpadu untuk intelligent decision support system. Dari database masuk ke DBMS, knowledge base masuk ke inference engine, model base masuk ke model base management system. Nah, tadi juga DBMS berkoneksi dengan inference engine, berkoneksi juga dengan dari inference engine berkoneksi dengan model base management system. Lalu ada knowledge acquisition subsystem yang dikelola oleh knowledge engineer. Lalu ada natural language interface yang dikelola oleh user. Selanjutnya ada integrasi antara sistem pakar dengan perangkat lunak lainnya. Ya, jadi inference engine berintegrasi dengan rule base, database, math package, graphic package, user interface, dan stats package. Selanjutnya kita masuk ke ringkasan. Sistem pakar menirukan proses reasoning, pertimbangan dari pakar untuk menyelesaikan masalah yang sulit. Pendahulu sistem pakar adalah GPS, General Purpose Problem Solver. GPS dan yang serupa dengannya gagal disebabkan mereka mencoba menangani terlalu banyak dan mengabaikan pentingnya pengetahuan khusus yang dibutuhkan. Kekuatan sistem pakar diturunkan dari pengetahuan khusus yang dimiliki.
dan bukan dari representasi pengetahuan tertentu dan skema inferensia yang dijalankan. Kepakaran adalah pengetahuan task khusus yang didapatkan dari pelatihan atau training, membaca, dan pengalaman. Pakar dapat membuat keputusan yang cepat dan baik berkenaan dengan situasi yang kompleks. Ringkasan selanjutnya, kebanyakan pengetahuan dalam organisasi dimiliki oleh segelintir pakar. Teknologi sistem pakar mencoba untuk mentransfer pengetahuan dari pakar dan sumber-sumber terdokumentasi ke komputer dan bisa digunakan oleh bukan hanya pakar. Kemampuan reasoning atau pertimbangan dalam sistem pakar disediakan oleh mesin inferensia atau inference engine. Pengetahuan dalam sistem pakar dipisahkan dari inferensia atau pemrosesannya. Sistem pakar juga menyediakan kemampuan menjelaskan yang terbatas. Ringkasan selanjutnya, terdapat perbedaan di antara lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Komponen utama dari sistem pakar adalah subsistem pengakuisisian pengetahuan, knowledge base, inference engine, blackboard, user interface, dan explanation subsystem. Knowledge engineer menangkap pengetahuan dari pakar dan memprogramnya ke dalam komputer. Walaupun user utama dari sistem pakar adalah yang bukan pakar, user yang lain seperti pelajar, pembuat sistem pakar, dan mungkin para pakar juga menggunakan sistem pakar. Selanjutnya, pengetahuan dapat berupa deklarasi atau fakta atau prosedur. Sistem pakar dapat ditingkatkan dalam langkah-langkah iterasi menggunakan proses yang disebut dengan rapid prototyping atau prototipe cepat. 10 kategori umum sistem pakar adalah interpretasi, prediksi, diagnosis, desain, perencanaan, pemantauan, debugging, perbaikan, instruksi, dan kontrol. Sistem pakar dapat memberikan banyak keuntungan. Yang terpenting adalah peningkatan dalam produktivitas dan atau kualitas, penanganan kepakaran yang jarang didapatkan, peningkatan sistem yang lain, penanganan informasi yang tak lengkap, dan penyediaan training atau pelatihan. Walaupun ada berbagai keterbatasan penggunaan sistem pakar, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin lama, keterbatasan tersebut akan semakin hilang. Ringkasan selanjutnya, sistem pakar sama seperti halnya pakar, dapat membuat kesalahan. Terdapat berbagai pembedaan di antara sistem-sistem pakar, di mana kebanyakan pengetahuan datang dari para pakar, serta knowledge system, di mana mayoritas pengetahuan datang dari sumber-sumber terdokumentasi. Berbagai sistem pakar tersedia sebagai sistem yang siap pakai. Ia mengelola dan memberikan advice atau nasihat umum untuk situasi standar. Sistem pakar juga dapat bekerja dalam mode real time atau waktu yang nyata. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.